Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja praktek pembelajaran PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 LPTK Universitas 11 Maret Surakarta Solo. Perkenalkanlah diri saya. Nama Iin Supriyatno Eskom dari SMA Negeri 1 Kejobong Kabupaten Purbalingga. Pengampu mata pelajaran Informatika kelas 10 semester ganjil tahun pelajaran 2022-2023. Pada kesempatan sore hari ini, Rabu, tanggal 5 Oktober tahun 2022, saya akan menyampaikan video praktek pembelajaran dengan materi integrasi konten aplikasi perkantoran dalam bab 2, yaitu teknologi informasi dan komunikasi. Marilah kita saksikan bersama video pembelajaran yang akan saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anakku. Sore. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun. Amin. Sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu untuk kelancaran acara hari ini. Silakan yang memimpin doa, salah satu. Siap, berdoa, mulai. Berdoa selesai. Sebelum kita mulai pembelajaran, akan saya absen dulu ya. Ini untuk kelas 10 C. Hari ini yang tidak hadir semua ya. Mudah-mudahan hadir semua sehingga kalian bisa mengikuti pembelajaran pada kesempatan sore hari ini dengan materi yaitu integrasi konten aplikasi perkantoran ya. Dalam bab 2 yaitu teknologi informasi dan komunikasi. Nah, di sini kalian nanti akan belajar bagaimana membuat dokumen profil sebuah instansi atau perusahaan. Ini ya. Untuk itu, untuk lebih kita selanjutnya kita masuk materi tentang konten aplikasi perkantoran. Jadi sebelum kalian mempelajari tentang aplikasi perkantoran, tentunya kalian masih ingat ya beberapa hal yang pernah diajarkan beberapa minggu yang lalu. Ada yang masih ingat? Ada berapa contoh aplikasi perkantoran? Ada 3, apa saja?
Oke, jadi Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, Microsoft Excel adalah beberapa aplikasi perkantoran yang sering kita gunakan untuk membuat suatu laporan atau dokumen, sehingga pada saatnya kita melaksanakan suatu kegiatan seperti contoh kemarin, kalian sudah melakukan kegiatan namanya P5. P5 yaitu project di mana kegiatan tersebut adalah merupakan suatu kegiatan yang wajib dilaksanakan di dalam kurikulum merdeka ya, atau IKM, implementasi kurikulum merdeka. Dan kalian sebagai peserta didik kelas 10 wajib untuk mengikuti kegiatan tersebut. Nah, agar kalian nanti bisa membuat satu laporan dalam bentuk Microsoft Word atau Microsoft Excel atau Microsoft PowerPoint, kalian harus bisa menuangkan apa yang kalian lakukan selama ini, apa yang kalian lakukan pada saat kalian melaksanakan kegiatan tersebut. Ya, jadi susunan secara sistematis. Jadi nanti ada judul ya, ada anak judul atau subjudul, kemudian ada pendahuluan, ada pembahasan, ada hasil dan kesimpulan. Ya, ini adalah aplikasi yang sering digunakan oleh orang banyak atau oleh masyarakat luas. Nah, sebelum kalian masuk lebih dalam ke dalam kegiatan ini, saya ingin bertanya. Saya ingin bertanya kepada kalian, pernahkah kalian menggunakan aplikasi di antara 3 contoh aplikasi tersebut? Ada Microsoft Word, aplikasi Microsoft Excel, dan aplikasi Microsoft PowerPoint. Ada nggak? Ada ya, ada. Di rumah ada yang punya laptop atau komputer? Ada. Kira-kira bisa menggunakannya atau menjalankannya? Bisa. Ada yang belum pernah? Nah, sebelum kita sampai ke sana lebih jauh, ya kan, nanti akan Bapak sampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan sore hari ini. Jadi tujuan pembelajaran hari ini ya, di sini nanti kalian di dalam rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP atau yang disingkat kalau istilah lainnya di kurikulum merdeka ini adalah modul ajar ya. Modul ajar itu nanti merangkum beberapa tujuan dari kegiatan tersebut. Jadi di sini secara umum ya, kalian bisa lihat ya, jadi nanti kita lihat kata kuncinya, ada integrasi, fitur lanjut aplikasi perkantoran, ada Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Manage, Object Linking, dan Embedding video presentasi. Nah, nanti komunikasi awal kalian diharapkan memahami apa sih dasar aplikasi perkantoran, Microsoft Word, Excel, dan PowerPoint. Nah, profil pelajar Pancasila juga dimunculkan ya. Kalian nanti harus bisa mandiri, kemudian bernalar kritis dan kreatif. Kemudian model pembelajaran di sini saya menggunakan model pembelajaran ini menggunakan model pembelajaran problem based learning. Ini problem based learning dengan metode menggunakan di sini secara diskusi, kemudian secara praktek dan secara presentasi. Kemudian perangkat yang digunakan di sini ya, ada laptop, komputer, smartphone yang kalian miliki, LCD, whiteboard, laptop tentunya, jaringan. Ini nanti materinya di sini. Kemudian aplikasi perkantoran, Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, integrasi dengan sistem mengkat copy paste atau fitur integrasi konten pada aplikasi. Sumbernya tentunya adalah buku informatika SMA kelas 10 ya, dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Nanti yang penilaian ya, ada penilaian sikap, kemudian ada penilaian pengetahuan, keterampilan. Nanti ada penilaian jenis penilaian, observasi tertulis checklist. Checklist nanti bisa berubah secara kita menggunakan Google Form. Ya. Nanti habis pembelajaran kita melaksanakan. Nah, di sini pada akhir capaian pembelajaran, ya, nanti diharapkan kalian mampu memanfaatkan berbagai aplikasi secara bersamaan dan optimal untuk berkomunikasi, mencari sumber data yang akan diolah menjadi informasi, baik dari dunia nyata maupun internet, serta mahir menggunakan fitur lanjut aplikasi perkantoran, pengolah kata, angka, presentasi, serta otomatisasinya untuk mengintegrasikan dan menyajikan konten aplikasi dalam berbagai representasi atau presentasi yang memudahkan analisis dan interpretasi konten. Ini tujuannya ya, setelah mengikuti pembelajaran model problem based learning dengan metode demonstrasi, ceramah, diskusi dan presentasi, diharapkan kalian mampu menjelaskan fungsi aplikasi perkantoran, menjelaskan fungsi integrasi antara aplikasi perkantoran, menjelaskan teknik integrasi antara aplikasi perkantoran, mempraktekkan integrasi antar aplikasi perkantoran, baik itu pengolah kata, angka, dan presentasi. Kemudian mengevaluasi hasil integrasi antar aplikasi perkantoran, menjelaskan fitur lanjut aplikasi perkantoran, menggunakan fitur lanjut aplikasi perkantoran, menguasai hasil penerapan fitur lanjut aplikasi perkantoran. Sebenarnya kegiatan ini ada 3 pertemuan. Ya, ini kita pertemuan pertama. Nanti insya Allah minggu depan kita akan melaksanakan pertemuan kedua dan ketiga. Nah, ini saya ingin bertanya di sini ya. Jadi pemahaman dari kegiatan aplikasi ini adalah kita perlu membuat sebuah laporan, membutuhkan data dari berbagai file aplikasi perkantoran yang kita miliki. Oleh sebab itu, integrasi antar aplikasi perkantoran sangat diperlukan. Hal ini untuk memudahkan dalam proses analisis data sehingga penyajiannya jadi lebih baik. Ini bagaimana? Ini mungkin saya tanyakan bagaimana cara mengintegrasi file dari berbagai aplikasi perkantoran. Ada yang tahu nggak? Mengintegrasi atau memindahkan, bisa nggak? Kemarin kita sudah belajar tentang cara memindahkan file. Ada yang tahu? Mungkin Mbak Lulu bisa menjawab. Kira-kira gimana caranya? Ada yang bisa nggak? Mbak Puji coba memindahkan gimana caranya? Sebisa kamu aja. Kemarin kan pernah mencoba melakukan pengetikan. Iya, terus ada lagi file ya, ini kan file dari Microsoft Word ke Microsoft Excel. Ya kan, membuat tabel. Kemarin kan bisa ya. Jadi di dalam dunia nyata yang namanya membuat suatu dokumen atau membuat suatu laporan itu sudah hal yang sangat-sangat dibutuhkan, jadi sangat penting. Jadi adanya satu kegiatan seperti kemarin itu kalian harus bisa membuat satu laporan dengan menggunakan aturan atau SOP, ya SOP-nya. Oke, sebelum masuk ke sini, ya kita di sini akan menggunakan komputer. Ya, kita akan menggunakan komputer. Komputer adalah barang yang sangat riskan. Dan untuk duduk di depan komputer kita harus tegak lurus ya, badannya seperti ini tegak lurus, itu punggung itu di belakang ya, menempel di sandaran kursi. Jarak sekitar 1 meter ya, 1 meter lebih, jangan sampai kurang dari 1 meter ini, biar nyaman. Ketiga, kemudian kita lanjut tentang integrasi data Microsoft Word ke Microsoft Excel tadi sudah disampaikan ya. Jadi ketika bekerja dengan Microsoft Excel, membuat laporan berupa makalah, praktikum, perencanaan bisnis, seringkali kita menggunakan data yang dikerjakan di aplikasi pengolah angka. Kalau pengolah angka itu Microsoft apa itu? MS apa namanya? Ini pengolah angka itu yang gambarnya yang mana? Yang biru, hijau, biru atau merah? Biru, hijau. Iya. Namanya Microsoft Excel. Oke ya. Nah, ini sudah ada pengolah angka. Dalam hal ini
Microsoft Excel perlu ditempatkan di lembar kerja Word. Jadi itu yang tadi namanya integrasi. Jadi dari Microsoft Excel yang berupa data itu kita integrasikan ke Microsoft Word. Dan dapat dilakukan dengan menjalankan perintah copy dan paste. Cara ini dapat dilakukan dengan mudah dan cepat sehingga data yang ada di lembar kerja Microsoft Excel akan ditempatkan dalam sekejap. Jadi nanti misalkan di Excel kalian membuat angka 100, kemudian di Word sudah muncul 100, kemudian ingin mengedit yang di dokumen atau di Word, gak usah mengedit di dokumen, tinggal mengedit di Excel, nanti akan muncul dengan sendirinya. Nah, integrasi data di cara lain untuk menempatkan yang data yang ada di lembar kerja Microsoft Excel ke lembar kerja Microsoft Word, dan juga dengan mengintegrasikan kedua penggunaan format. Ya, ini ada penggunaan format ya. Kita bisa mengatur rata kanan, rata kiri, rata tengah, dan justify keyword. Justify itu maksudnya rata kanan, rata kiri, rata atas, rata bawah gitu kan. Jadi semuanya ngumpul jadi satu berbentuk kotak. Pengaturan posisi teks atau paragraf pada Microsoft dikenal dengan istilah alignment. Alignment terdiri atas rata kiri, rata tengah, rata kanan, dan rata kanan, rata kiri. Pada Microsoft Word, alignment berada pada barisan menu paragraf seperti pada gambar. Nanti kita bisa lihat di komputer ya. Ini rata kiri, rata tengah, rata kanan kiri atau justifier. Adapun langkah untuk melakukannya adalah sebagai berikut. Blok teks paragraf yang ini diatur posisi paragrafnya. Klik menu home dan lihatlah pada grup paragraf, maka di sana ada 4 pengaturan ya. Klik alignment yang diinginkan. Kita juga bisa menggunakan fungsi kontrol. Kontrol L untuk rata kiri, kontrol E untuk rata tengah, kontrol C untuk rata kanan, dan kontrol J untuk rata kanan kiri. Maka seketika paragraf akan berada pada posisi yang diinginkan. Lihat ya anggota kelompoknya mas, lihat anggota kelompoknya lihat.
Ini tampilannya ya, tampilannya ya. Ya. Yang kelompok berapa? Kelompok Ya, terus yang kita ambil bentuknya adalah profil Desa Langgar, Kecamatan Cirebon, Kabupaten Purbalingga. Kemudian materi membuat profil sekolah dengan pengaturan format terdiri dari ini dua profil paragraf. desa ya, profil desa. Desa ada di Kabupaten Cirebon. Kemudian menggunakan aliran rata kanan kiri. Rata kanannya berapa? Rata kanannya berapa? 3 atau 2? Kemudian pengaturan fontnya itu ada Times New Roman 12 dan space 1,5. Margin topnya 2, down 2, left 3, right 2. Text setup atau teksnya itu A4, orientation, portrait, space, words and numbering itu disesuaikan. Kemudian membuat sebuah data di Microsoft Excel yang berisi data-data yang diperlukan. Kemudian mengintegrasikan data-data yang telah dibuat di Microsoft Excel ke Microsoft Word. Kemudian menyimpan hasil dari Excel yang telah dibuat dengan nama, profil, dan juga kelompok. Bisa dibuka Excelnya, Excelnya dibuka tadi. Gitu ya. Itu contoh Excelnya jadi berbesar, kanan bawah itu ada plus, ditambah berbesar kanan bawah. Ya, klik kanan bawah. Oke, itu saja. Jadi dari hasil latihan kerja peserta didik, kalian sudah mengerjakan ya kegiatan pertemuan 1 tentang integrasi aplikasi perkantoran. Itu tentang aplikasi Microsoft Word dan Microsoft Excel. Tadi teman kalian sudah menyampaikan di depan, dan yang lainnya dengan topik yang berbeda tentunya intinya sama. Bagaimana cara mengintegrasikan atau menyatukan sehingga kita bisa bekerja secara tadi. Oke, mungkin hanya itu saja. Kemudian nanti SKPD itu kan ada latihan ya, latihan soal kelompok. Nanti silakan dikerjakan di rumah, dibawa pulang ya, nanti dikerjakan dan nanti hasilnya dikirimkan ke grup sekolah, grup kelas atau ke email saya. Itu dia bisa email dari saya yaitu tentang email ya, ini sudah ada kalian. Ketua seperti itu ketua. Kita buka lembar kerjanya lagi ya. Kita bisa melihat apa yang sudah saya siapkan, yaitu untuk pembuatan per kelompok. Silakan sudah dikirimkan ke email saya atau ke grup kelas. Ini sudah ada. Itu kan ada ya, saya bisa baca tuh di depan ya. Di situ ada di halaman, kalau nggak salah halaman 3 ya, halaman 3 nomor 9 ya. File dikumpulkan, kan dokumennya dikumpulkan dalam bentuk ekstensi file PDF dan dikumpulkan pada saat pertemuan yang akan datang. Dan dikirimkan ke email guru ya, Supriyatno 80 guru SMA Belajar ID. Kita bisa menggunakan Classroom di penugasan. Nah, ini tentang kegiatan pertemuan pertama. Sebelum saya ini ada yang ditanyakan? Tidak ada ya. Jadi itu tadi kegiatan kalian untuk melaksanakan, kemudian nanti kegiatan penugasan kelompok tadi di LKPD ya. Kemudian kegiatan mandiri secara online nanti Bapak kirim lewat Google Form ya. Jadi nanti saat ini kalian langsung mengerjakan, nanti saya kirim ya. Gitu aja. Sekali lagi ada yang ditanyakan ya.
Tidak ada. Kalau tidak ada yang tanyakan, kita akhiri pertemuan pada kesempatan sore hari ini dan Bapak mengucapkan terima kasih atas atensi kalian. Mudah-mudahan kalian bisa memahami, kemudian mengaplikasikannya di dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang saya kemukakan di depan tadi ya, kalian bisa membuat suatu laporan dalam bentuk dokumen, Excel maupun Microsoft Word. Dan pertemuan depan nanti kita akan ketemu lagi ya dalam acara masih dalam teknologi informasi dan komunikasi dengan pertemuan yaitu kedua, yaitu aplikasi konten lanjutan, atau kita mengintegrasi antara Microsoft Excel, Microsoft Word dan Microsoft PowerPoint dalam bentuk presentasi, sehingga nantinya kalian bisa melaksanakan presentasi. Semoga apa yang kita pelajari pada kesempatan sore hari ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Allahumma amin. Dan marilah kita tutup bersama-sama kegiatan pada sore hari ini dengan doa. Monggo silakan ketua kelasnya memimpin doa. Siap, Kak. Berdoa. Mulai. Berdoa selesai. Bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pulang ke rumah. Terima kasih. Ya,